pemilihan lokasi yang tepat ini mereka sudah mengukur struktur tanah, sudah mengukur kemiringan tanah. Dari sana mereka sudah tahu kekuatan bangunan ini. Karena pondasi kita kan hanya sebongkah batu. Di atas sebongkah batu didirikan tiang. Kemudian tiang-tiang ini menopang kayu-kayu besar sebagai penopang utama di atas. Ini harus benar-benar terukur. Salah sedikit mengukur, entah misalnya ada pergeseran pada tanah, ini beresiko. Nah, jadi mereka sudah kenal betul struktur tanah itu bakal tidak bergeser, bahkan sampai ratusan tahun ke depan. Berarti itu Pak, pernah saya mendengar itu kalau rumah adat masyarakat itu, masyarakat Karo itu tahan gempa. Benar, itu juga udah pernah diuji oleh ada ahli ahli sejarah dari Jerman. Itu rumah adat di kampung kita di Lingga udah pernah diukur. Dari situlah ditemukan kemarin umur rumah adat ini sudah lebih dari 250 tahun dari uji molekul yang mereka lakukan, dan tahan gempa sampai 9 skala Richter. Dari mana dasar tahan gempanya? Itulah antara pondasi, yaitu sebongkah batu dengan tiang, ada dipasang ijuk. Ijuk ini adalah satu dulu ini untuk membuat sirkulasi udara antara kayu dan batu sehingga tidak lapuk pada pertemuan kayu dan batu itu. Nah, dan di situ terjadi juga toleransi kalau ada guncangan di bawah sehingga pondasi bisa bergerak-gerak, rumahnya tidak bergerak. Itu bukti bahwa memang itu tahan gempa. Kemudian setiap tiang itu kan dipasang kalau dalam bahasa Karo sendi, yaitu pengikat antar tiang. Nah, tiang rumah adat ini pada umumnya ada sekitar 20 tiang. Udah. Ini 20 tiang, 30% pondasi dari tiang ini tidak ada secara acak. Rumah ini belum bergeser. Jadi kita cabut misalnya tiangnya secara acak, jangan berurutan ya, satu baris gitu, secara acak. Dari 20 ini, 4 kita cabut, rumah ini nggak miring, tetap utuh. Itu karena ada penopang-penopang yang namanya sendi tadi. Nah, itulah arsitek kita dulu mengukur tahanan rumah ini. Jadi kalau misalnya itu Pak, mengenai si Waluh Jabu itu memang dari sejarahnya memang sudah si Waluh Jabu atau bisa lebih dari Waluh Jabu? Bisa. Itu dibilang Waluh Jabu karena pada umumnya memang rumah adat Karo itu ditempati 8 kepala keluarga. Ada juga sebenarnya 4, ada juga yang 12. Tapi ini nggak umum kali, hanya rumah-rumah spesial yang dibuat seperti ini. Yang 4 jabu dan 12 jabu ini. Yang umum biasa itu Waluh Jabu, 8 kepala keluarga, itu udah melengkapi struktur adat budaya Karo. Ada kalimbubu di dalam, ada pemilik inti, ada anak beru. Kalimbubu adalah yang dihormati, anak beru adalah pekerjanya, ya pemilik inti rumah. Berarti yang penghuni rumah tersebut itu sudah mencakup satu keluarga besar gitu ya? Itu terlibat orang di luar. Itu terlibat orang di luar ini. Ya, dari pemilik sendiri dibilang tadi, ini ada saudara dia mengangkat sebagai saudara sebenarnya. Padahal kalau ditarik garis keturunan nggak ada. Sehingga anak berunya ini merasa kuat. Kalimbubunya juga merasa mereka jadi kuat karena nggak semua ada hubungan darah di dalam. Tapi itulah ikatan sosial budaya Karo. Jadi bukan satu turunan darah semua yang di dalam itu.
Jadi Pak, itu kan kalau di rumah adat Karo itu bentuk atapnya itu seperti segitiga, atau di atasnya juga itu punya kepala kerbau gitu Pak. Itu gimana itu? Ah, lambang dari bangunan rumah adat Karo diambil dari kehidupan masyarakat Karo. Kehidupan masyarakat Karo mensakralkan binatang kerbau karena dianggap kerbau ini adalah lambang kesuburan, lambang kekuatan, sehingga mereka mengambil filosofi dari lambang-lambang itu. Nah, makanya untuk mendirikan rumah adat ini wajib mati 2 kerbau, wajib disembelih. Pertama, dalam awal pendirian 1 ekor, nanti setelah selesai, istilah sekarang masuk rumah baru, itu 1 lagi, dan ini harus jantan dan betina. Dan kepala kerbau yang disembelih ini, 2 inilah yang akan menempati tanduk di rumah adat itu. Nah, kemudian bentuknya itu memang sengaja dibuat tinggi karena atapnya dari ijuk. Ijuk akan lebih bertahan dan tidak akan bocor kalau semakin miring. Jadi kalau dia agak landai itu lebih gampang bocor, dan sewaktu basah akan jadi berat. Nah, jadi itu dibuat dia jadi tinggi sehingga dia jadi curam. Nah, itu jadi ringan dan tidak akan bocor. Nah, itu dulu satu konsep logikanya. Ya, itu dia. Jadi kemudian itu kayak segitiga. Itu di rumah adat kan tidak ada muka, tidak ada belakang, 2 muka. Nah, jadi itu muka atau belakang kita sebut itu membentuk sudut-sudut sampai 3 kali. Kalau kita perhatikan, itu seperti orang lagi, bahasa Karo, berjimput, lagi menyembah. Jadi hitungannya seperti ini. Nah, jadi ini sekali, ya, ini 2 kali, 3 kali. Itulah lambang yang dibuat di situ. Berarti menghadap kedua Kerbau jantan yang disembelih awal tadi, itu kepalanya akan dia tempatkan menghadap matahari. Karena jantan, kalau untuk manusia laki-laki adalah lambang matahari bagi Karo. Itu lambang sumber kehidupan. Makanya pernah kamu dengar di dalam pesta jumpa matahari resmula. Matahari itu adalah laki-laki, bulan adalah perempuan. Nah, kemudian yang perempuan menghadap ke arah matahari terbenam. Sumber kehidupannya adalah laki-laki. Nah, jadi perpaduan dua-duanya jadi satu kekuatan besar. Itulah keluarga. Makanya di dalamnya keluarga. Terus kalau tadi Pak di pembangunan, kalau yang pernah saya baca itu, kalau dalam pembangunan itu Pak masih erat dengan, kalau istilah di Karo itu guru sibaso, atau zaman sekarang itu dengan dukun gitu. Dukun dan guru dalam Karo beda. Beda juga. Nah, guru itu di Karo dia lebih macam lebih luas pemahamannya. Guru itu bisa sebagai pengajar dalam bahasa Karo, bisa sebagai pengobati, bisa sebagai peramal, tapi bukan penyihir. Itu dalam Karo disebut guru. Nah, mulai dari awal penentuan lahan tadi sampai penyelesaian, ini semua dalam proses ritual. Penentuan lahan juga udah ada ritual. Penebangan pohon juga harus ada ritual. Ritualnya apa? Dia seperti penghormatan kepada Sang Pencipta, sudah diberikan tanah. Penghormatan kepada kayu, sudah diberikan kayu. Begitu sampai selesai dia.
Dan itu tidak terlepas dari konsep sosial budaya tadi, Kalimbubu, anak beru, suku. Ada perannya di dalam. Gitu. Makanya jadi pemilik kuat. Makanya nama rumah adat juga mereka buat secara kesepakatan. Makanya setiap rumah adat ada namanya. Dan nama ini dulu sudah disahkan oleh seorang pembawa ritual yang kita sebut guru. Berarti itu Pak, istilahnya itu misalnya tadi gurunya itu kalau di sekarang itu ahli agama lagi gitu Pak, karena mengucapkan syukur telah disediakan tanah oleh yang maha kuasa gitu. Ya, dia mengucapkan syukur telah disediakan tanah, sekaligus dia menghormati orang yang menghormati roh yang menempati tanah itu. Karena ada lagi dianggap yang menempati tanah itu harus dihormati. Siapa yang punya tanah ini? Gitu. Dihormati lagi, gitu. Diberikan lagi sesembahan kalau sekarang. Seperti itulah yang lain-lainnya juga. Jadi kapan dimulai pembangunan? Nah, ini ditentukan oleh guru lagi. Hari apa yang cocok dimulai. Begitu selesai, hari apa yang cocok untuk masuk. Nah, gitu. Jadi nggak bisa sembarangan itu. Udah selesai tiang, yuk kita pasang lagi tekang. Kita bilang. Nggak bisa. Ditentukan guru lagi. Udah bisa kita naikkan katanya, baru naikkan. Hari ini udah bisa kita pasang atap katanya, baru naik atap. Hari ini udah bisa kita naikkan tanduk katanya, naikkan. Gitu. Jadi ada proses, nggak bisa sesuka hati. Dan waktu mereka ngerjakan itu, mereka nggak ada molor, karena semua udah ditentukan. Gitu. Misalnya udah selesai semua, rangka selesai semua, guru menentukan pada nanti hari ke-16 bulan Sipaka sekian katanya. Itu kan ada bulan-bulan Karo, ada Paka Balobat, ada Paka ini. Bulan Paka ini naikkan atap katanya. Berarti ada durasi waktu dikasih, mungkin sekitar sebulan gitu. Berarti selama sebulan ini mereka semua mencari hijau semua ke hutan. Pas harinya naikkan. Nah, jadi nggak bisa sesuka hati. Mengambil hijau ini juga nggak bisa di awal udah siapkan semua bahan dulu. Nggak seperti itu dia. Berarti sesuai bulannya, misalnya penaikan atap gitu. Berarti di situ juga dicari dulu hijau atapnya gitu. Iya, karena misalnya contohnya begini. Pas waktu mau naikkan atap, sementara dilihat hari dia lagi bulan muda katanya, itu hijau pohon nira semua pada berdaun muda. Kalau diambil hijaunya rusak. Nah, itu metode mereka. Jadi pas waktu berdaun tua semua, disitulah tepat mengambil hijau. Nah, disitu dia membaca hari. Sehingga pada waktu itu mereka mencari hijau, hijaunya kualitas tinggi semua. Jadi bukan asal-asalan dicari-cari hijau, mereka gitu. Berarti dalam pembangunannya ini Pak, misalnya tadi mencari atap gitu Pak, budayanya itu tetap apa gitu Pak? Tetap ritual. Itu artinya menghormati siapa yang mendiami hutan itu, kemudian pohon nira yang mau diambil, nah diambil, kami ambil hijaunya ya, kami perlu untuk rumah. Semoga kamu tetap subur. Nah, karena kamu memang disiapkan untuk kami. Terima kasih. Ambil. Nah, gitu-gitulah kira-kira. Berarti ritualnya nggak terlalu panjang gitu Pak? Ada ritualnya yang misalnya pemanjat mungkin harus panggil dulu. Jadi Pak, ini kita masuk ke konsep matematika gitu. Misalnya pembangunannya itu dulu kan belum punya sekarang meteran gitu. Ya. Terus dulu itu cara ngukur
tanah misalnya itu Pak, itu gimana? Mereka mengukur tanah itu ada banyak metode. Mungkin mereka menggunakan langkah. Berapa langkah dari tiang ini ke tiang ini. Nah, kemudian menggunakan lengan tangan yang kalau orang Karo bilang siku, ada siku katanya. Satu siku itu ukuran siku sampai jari berapa. Kemudian ukuran jengkal. Nah, berapa jengkal. Kemudian ukuran jari, berapa jari. Ini ukuran 2 jari, 3 jari. Nah, seperti itulah teknik matematika mereka. Dan mereka juga ada yang menggunakan tali ijuk. Misalnya ditarik dari sana ke ujung sini, kemudian dibagi 2, berarti ini tengah. Ini udah paham mereka dari dulu. Atau misalnya dalam mengukur kayu, itu digulung berapa lilitan. Nah, nanti dibuat lagi kayu yang lain, cari kayu yang sekian lilitan katanya. Jadi udah pasti sama besar. Nah, itu yang membuat tiang-tiang rumah itu jadi sama besar semua. Kalau nggak seperti itu, ibaratnya tadi nggak tahu diameter kan. Nah, itulah teknik mereka mengukur berapa lilitan ini satu tiang ini. Berarti itu coba kamu kikis sampai sekian lilitan. Nah, seperti itu metode mereka. Jadi Pak, kalau misalnya tadi metode misalnya langkah kaki atau tangan tadi, itu berarti yang mengukur itu harus satu orang. Jadi kalau mengukur misalnya membangun rumah adat gitu, yang mengukur itu harus cuma orang itu aja gitu. Enggak semua rumah adat satu orang yang Iya, ngukur. maksudnya satu rumah itu aja gitu. Iya, satu rumah itu nanti ukuran dia. Jadi kalau yang mengukur itu Pak, bisa sembarang orang itu atau yang Arsiteknya yang menentukan, kepala tukang itu. teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.